kasih buat pagi hari ini, kalau kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengar Injil-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami yang tadinya mati, kami yang tadinya bahkan tidak berdaya, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan setiap kami di tempat ini. Semua hanyalah karena kasih karunia-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena belas kasihan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Ajari kami ya Roh Kudus untuk bisa memegang harta kekayaan dan mukjizat yang paling besar yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biar kami bisa menghargainya, biar kami bisa terus memeluknya, dan biar Injil-Mu Tuhan hidup di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yohana. Saya pengen berterima kasih kepada Pak Jerry untuk pagi hari ini memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya PPT-nya udah ada. Pagi hari ini saya ingin men-sharekan kepada teman-teman di sini firman di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Judulnya adalah The Beauty of the Gospel of Jesus Christ. Keindahan Injil Yesus Kristus. Mungkin teman-teman di tempat ini kita semua sudah familiar ya dengan kata Injil. Karena setiap kita, bahkan mungkin kita yang sudah percaya Kristus, kita sudah menjadi Kristen sudah lama sekali. Bahkan juga ada yang mungkin dari sini sejak lahir, sudah lahir di keluarga Kristen. Dan kita sering banget mendengar kata Injil Yesus Kristus. Tetapi seringkali ketika kita berjalan di dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita itu meninggalkan, bahkan kita lupa akan sebenarnya arti dari Injil itu sebenarnya sesungguhnya apa. Karena kenapa? Injil itu di Alkitab berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil adalah pusat dari kekristenan. Injil harus hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita itu tidak mengerti arti Injil itu apa, maka sebenarnya Injil itu hanya menjadi klise, menjadi topik di dalam gereja, menjadi dongeng mungkin yang tidak nyata di dalam hidup kita. Karena di Roma 1 ayat 16-17 itu dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi kalau di Roma, Paulus itu berkata bahwa Injillah yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Kalau kita itu berjalan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, lalu kita melupakan Injil dalam hal kita melakukan segala kegiatan rohani kita, Injil tidak menjadi kekuatan dasar kita berdiri. Maka sebenarnya apakah kita ini sedang percaya kepada Injil atau kita percaya kepada yang lain? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam mana? Di dalam Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi ketika kita terus mendengar Injil, ketika Injil terus dikumandangkan, terus diberitakan di tempat di mana kita berada, maka sebenarnya disitulah kebenaran Allah dan disitulah iman kita itu akan timbul. Amen. Sebab orang benar akan hidup oleh Injil, oleh iman. Amen. Jadi seringkali kita itu
berasa bahwa Injil itu adalah buat orang yang masih belum percaya Kristus, atau buat orang yang mungkin baru bertobat atau yang belum bertobat. Maka kita memberitakan Injil. Sebenarnya teman-teman, kita harus sadar bahwa setiap kita, baik itu kita sudah Kristen lama ataupun kita baru bertobat, mulai dari titik di mana kita bertobat, kita tetap membutuhkan Injil. Karena di dalam Injil itulah kebenaran Allah. Dan ini sebenarnya yang kita butuhkan, bahkan setiap detik, setiap sel hidup kita, setiap setiap lini dalam kehidupan kita. Baik itu kita bekerja, baik itu kita sekolah, baik itu kita pelayanan, baik itu kita melakukan apapun. Sebenarnya dasarnya itu adalah kebenaran Allah di dalam Injil Yesus Kristus ini. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam Efesusnya, Efesus 1. Oke. Jadi di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan di dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di sini dikatakan bahwa sebenarnya bahwa kita itu mati, ya kan? Kenapa sih di sini dikatakan bahwa kita itu mati? Jadi kalau misalnya kita itu tidak mengerti keadaan kita yang sesungguhnya, maka sebenarnya kita tidak akan pernah bisa menggrasp atau menghargai sesungguhnya apa yang Tuhan sudah lakukan dan selesaikan buat kita, yang menjadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mujizat terbesar, amen, yaitu salibnya yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau kita tidak mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita semua manusia itu mati. Kok bisa sih dikatakan seperti itu? Padahal kalau secara jasmani kita bisa melihat bahwa manusia itu mati gimana? Manusia itu pinter kok, bisa ke bulan, bisa bikin robot, bisa bikin pesawat, bahkan sebentar lagi mungkin kita bisa hidup di Mars. Bukankah kita hidup? Tapi bagi Tuhan bukan tentang itu. Bagi Tuhan mau kamu bisa melakukan ini, itu, dan ini, itu, tapi keadaan kita di luar Kristus, kita itu mati. Jadi coba slide berikutnya, satu lagi, next. Nah, jadi keadaan kita manusia yaitu apa? Kita mati oleh pelanggaran dan dosa kita. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita itu bisa mati oleh pelanggaran dan dosa? Di sini dikatakan bahwa mati itu, jadi kita jangan merasa bahwa mati itu adalah mati secara tubuh doang atau jiwa doang. Tetapi mati di sini adalah mati spiritual, kan? Itu artinya apa? Bahwa kita itu hidup berpisah dari Tuhan. Kita terpotong dari Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita mati, mata kita itu tidak bisa melihat kekayaan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Amen. Itulah keadaan matinya kita. Apakah kita sadar akan hal itu? Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita ini mati? Tapi betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Jadi, bagaimana sih? Kenapa kita mati? Kita mati karena dosa. Di sini dikatakan bahwa kita mati karena dosa dan pelanggaran. Dosa itu sebenarnya apa sih? Dosa itu bukan sesuatu yang kelihatan cuman di depan, di mata kita, yang eksplisit. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang cuman kita itu membunuh, kita itu berzina. Tetapi dosa adalah lebih dalam dari itu. Kalau dicari sampai ke akarnya, sampai ke motivasi hati kita, dosa itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan di luar Tuhan. Itu dosa. Jadi setiap kita itu sebenarnya
itu berdosa. Dari dosa itulah timbul pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggar-pelanggar di sini ya pelanggar hukum. Artinya gini, dosa itu walaupun tidak secara tidak tertulis waktu sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, ya, dosa itu sudah ada di dalam kita lewat Adam. Artinya apa? Kita ini bukan karena kita melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka kita berdosa. Tetapi karena kita berdosalah, maka kita melanggar hukum dan berdosa. Jadi kita pendosa. Kita pendosa itu sejak waktu Adam pertama kali jatuh di dalam dosa. Jadi disitulah sebenarnya mau bayi yang lucu banget yang baru lahir tidak lagi melakukan pelanggaran, tidak melakukan perbuatan dosa, tapi sudah dikatakan bahwa kita sudah berdosa. Jadi dosa itu bukan karena perbuatan doang. Perbuatan itu cuma hasil dari karena kita di dalam kita, keinginan kita itu selalu membuahkan dosa. Mau itu kelihatan yang baik, sehingga apa yang terjadi? Ketika kita hidup di dalam dosa, maka di Efesus 2 dikatakan, 2 ayat 2 dikatakan bahwa kita itu hidup di dalamnya. Jadi kita itu embedded, kita itu menyatu dengan dosa karena kita disebut orang-orang durhaka. Jadi bukan karena kita sudah melakukan perbuatan dosa lalu kita baru berdosa, tetapi oleh karena kita dari awal, bahkan baby sekalipun yang belum melakukan apa-apa, itu dikatakan sebagai orang-orang yang durhaka. Ini loh kondisi kita. Dan kenapa di sini dikatakan kita mati tapi kita hidup? Kamu hidup di dalamnya. Aneh kan? Ini sebuah kata yang sebenarnya bertolak belakang. Tuhan bilang kita mati, ya kan ya, kondisinya. Tapi kita hidup di dalam dosa ini. Apa yang terjadi? Next slide. Jadi ketika kita selanjutnya. Jadi waktu pas kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran, kita hidup di dalam apa? Mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Artinya apa? Kita itu waktu pas kita tidak di dalam Kristus, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita itu tidak free loh. Artinya kita tidak bebas. Kita nggak bebas teman-teman. Karena kita ada di bawah kuasa dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Berarti kita bebas atau enggak sebenarnya kalau di luar Kristus? Enggak loh. Karena kenapa? Kenapa kita mau taat? Karena ini sudah di dalam kita. Ini bukan gini loh. Kita itu tadinya baik-baik. Kita berjalan dan dia ini. Kita berjalan atau hidup itu mengikuti jalan dunia dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena kenapa? Bukan tadinya kita itu baik, lalu iblis datang, terus menghancurkan hidup kita, lalu kita jadi tidak baik, kita jadi mati. Enggak. Itu keadaan waktu Adam. Tapi kita yang sudah di bawah Adam, kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Adam setelah Adam jatuh dalam dosa, di Kejadian itu dikatakan bahwa kita yang tadinya segambar dengan Allah, ada di Alkitab itu dikatakan bahwa kita menjadi segambar dengan Adam. Jadi walaupun kita itu hidup mengikuti jalan dunia. Kita hidup mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Bukan karena iblis yang tadinya jahat lalu menjerumuskan kita, tapi kita sudah di dalamnya. Kita adalah anak-anak durhaka, gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Lalu di ayat 3 dikatakan bahwa sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Efesus 2 ayat 1-3 lagi, yang slide 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi apa sih sebenarnya di dalam kita ketika kita itu mengikuti
Kenapa kita bisa mengikuti keinginan taat kepada penguasa kerajaan angkasa itu? Oleh karena apa? Karena di dalam kita ada sebuah nafsu daging untuk menuruti kehendak daging kita. Inilah kondisi kita. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kita, orang-orang berdosa, kenapa kita bisa taat kepada penguasa itu, penguasa kerajaan angkasa? Karena di dalam kita itu kita ada keinginan dan kehendak untuk menuruti nafsu daging kita, yaitu motivasi terdalam kita itu loh. Itu yang kita pengen taati. Apa itu? Jadi setiap kita sebenarnya waktu kita diciptakan Tuhan, kita itu punya sebuah desire atau keinginan untuk apa? Untuk diterima, untuk apa? Untuk kontrol, untuk apa? Untuk berkuasa, untuk kenyamanan. Semua keinginan-keinginan itu yang di dalam kita itulah yang menyeret kita. Makanya di Alkitab berkata bahwa kita semua diseret oleh keinginan daging kita. Jadi ketika kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang di fisik, ketika kita belajar, semua yang baik itu ya, ketika kita belajar, pelayanan, sekolah, bekerja, ketika kita makan, ketika kita menikmati segala-galanya yang di dalam hidup ini yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, kalau itu tidak dipengaruhi atau tidak karena Injil, maka sebenarnya kita sedang melakukan keinginan hati kita untuk apa? Kita melakukan semua. Ketika aku belajar, kita lihat ya banyak orang di dunia ini, dia itu selalu kita melihat dia rajin banget bekerja. Untuk apa? Untuk mencari duit, untuk mendapatkan duit. Duit ini dipakai untuk apa? Untuk memenuhi keinginan daging yang tadi, yaitu apa? Untuk berkuasa, untuk diterima orang, untuk mungkin kenyamanan, untuk bisa dia pikir dia punya duit maka dia bisa mengontrol hidupnya. Jadi sebenarnya kita itu seperti itu loh. Mau itu kita bekerja, contoh tadi cari duit, ataupun dalam hal hubungan keluarga, hubungan suami istri. Ketika kita itu di dalam melakukan rumah tangga atau kita kawin, kita bekerja, lalu kita menghasilkan, kita punya anak. Semuanya itu kalau dasarnya bukan Injil, maka sebenarnya kita bersama suami kita, sebenarnya dalam motivasi hati kita pasti akan kita ingin suami kita itu memenuhi keinginan hasrat yang tadi itu, untuk diterima, untuk kontrol dia, untuk dicintai, diterima. Jadi kalau misalnya dasarnya semuanya itu, apakah mempunyai keluarga yang bahagia itu baik? Baik. Apakah kita bekerja itu baik? Tetapi kalau semuanya itu kita lakukan itu dasarnya itu bukan karena Kristus, bukan karena Injil, maka motivasi hati kita itu adalah untuk memenuhi keinginan yang tadi, which is keinginan yang tadi itu tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh berhala kita, berhala-berhala itu, karena dia akan memberikan kepada kita janji-janji palsu. Kalau kamu mendapatkan uang ya, maka hidupmu bahagia. Kalau kamu mendapatkan uang ya, maka cita-citamu tercapai, yaitu kamu bisa mengontrol hidupmu. Kamu akan aman, kamu akan nyaman. Tapi kenyataannya enggak ya. Kita melihat bahwa banyak orang yang sudah punya banyak duit, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Berarti apa yang dijanjikan oleh berhala itu tidak terpenuhi, tidak bisa dipenuhi karena itu adalah janji yang bohong. Itu adalah janji yang palsu, di mana sebenarnya semua kebutuhan kita akan semuanya ini, yaitu penerimaan, kontrol, kenyamanan, dan kasih Tuhan. Semuanya itu kita cuma bisa dapatkan lewat apa? Lewat kita tahu bahwa hanya lewat Tuhanlah yang bisa memenuhi hidup kita. Nah, kalau kita tahu begini, kadang-kadang kita kan sering berpikir bahwa masa sih aku ini gak baik. Seringkali kita berpikir seperti itu ya, bahwa gue baik kok, aku gak membunuh, aku gak berzina. Tetapi di dalam standar Tuhan, kan tadi dikatakan bahwa dosa itu bukan sesuatu yang cuma eksplisit. Eksplisit itu cuma sebuah tanda aja keluar. Tapi di dalam hati kita, ketika kita tidak
Kita ingat aja bahwa ada satu penjahat yang sekarang ini di penjara, Sambo. Kan dia membunuh. Dia itu kita pasti pikir bahwa wah ini jahat banget nih. Aku mah nggak seperti dia. Dia kan membunuh, saya enggak. Tapi di dalam standar Tuhan, Yesus berkata apa? Bahwa ketika kamu itu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Di antara kita, ada nggak sih yang tidak membenci? Ada nggak di dalam hati kita yang berarti apa? Gak ada satupun kita yang bisa menyelamatkan hidup kita itu tanpa lewat perbuatan Yesus Kristus yang mati di atas kayu. Gak ada. Oh, aku gak berzina tuh kayak teman saya yang itu, dia selingkuh. Saya mah setia sama istri, saya mah setia sama suami. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya dalam hati, kamu sudah berzina. Berarti apa? Setiap kita itu gak ada satupun yang bisa menjadi juru selamat untuk diri kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Nah, yang berikutnya mungkin gambar yang keempat. Setelah kita tahu ini semua, apa sih kita dibawa apa? Maka sebenarnya tadi di Efesus 1 ayat 3 itu dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah children of the wrath. Jadi kita itu anak-anak murka. Teman-teman, kalau kita tidak tahu sebenarnya kondisi kita ini seperti ini, bagaimana kita bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita? Tetapi di sini dikatakan bahwa kita lihat ya di Roma 1 ayat 17 dan 24. Di sini dikatakan bahwa murka itu seperti apa sih? Murka itu sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang ini kayaknya salah deh. Yang 17 itu dikatakan bahwa sebenarnya murka Allah itu datang karena manusia itu menyerahkan semua keinginannya kepada yang jahat itu, yang tadi yang saya jelaskan. Maka karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi di Roma itu dikatakan bahwa kita itu sebenarnya orang-orang yang patut dimurkai. Karena kenapa? Murka itu bukan gini loh teman-teman. Murka itu bukan gini. Dia dimurkai Tuhan, dia sakit. Dia dimurkai Tuhan karena dia bangkrut. Bukan. Tapi di firman dikatakan bahwa kita orang yang harus dimurkai itu adalah kita ini patut dihukum mati. Kita itu layak dihukum mati. Oleh karena apa? Karena kita itu orang-orang yang berdosa, yang tadi kita terus mengikuti keinginan-keinginan kita. Kita terus diseret oleh keinginan-keinginan kita. Kita mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, sehingga kita harus dihukum. Tetapi di ayat 4 itu dikatakan bahwa tetapi Allah, but God, tetapi Tuhan. Ketika kita itu dimurkai Tuhan, ketika kita itu melakukan dosa dan pelanggaran, ketika kita itu mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa, kita hidup di dalam nafsu daging, tetapi Tuhan, ada kata tetapinya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tadi itu dikatakan bahwa kenapa sih Tuhan murka? Karena Tuhan yang kudus dan adil itu tidak itu benci dosa, tidak bisa menyatu dengan dosa. Maka Tuhan itu marah kepada dosa. Tetapi di ayat 4 dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kenapa sih? Jadi Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang adil dan kudus yang memurkai kita, tetapi dia juga Tuhan yang penuh rahmat. Bagaimana ini bisa terjadi, teman-teman? Bagaimana Tuhan yang adil dan kudus, tapi juga dia juga Tuhan yang kaya dengan rahmatnya. Ayat berikutnya, Efesus 2 ayat 45. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah
salib. Amin. Di atas kayu salib ini Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus itu harus menghukum dosa, tapi dia menghukum dirinya sendiri. Coba, Tuhan itu menghukum dirinya sendiri loh. Dia tidak menghukum kita karena pelanggaran-pelanggaran yang tadi, karena dosa kita yang tadi, tapi dia menghukum dirinya sendiri. Kristus yang tidak mengenal dosa, Kristus yang datang ke dunia ini tanpa dosa, dia menggenapi, dia mentaati perintah Bapa. Dia melakukan dengan sempurna apa yang menjadi perintah dari hukum Taurat. Tetapi ketika dia sudah mentaati semua, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia harus menyerap semua dosa dan pelanggaran kita yang tadi itu. Untuk apa? Ditimpai murka. Di atas kayu salib yang paling menakutkan Kristus, ya, waktu sampai Kristus itu sampai keringatnya itu berubah menjadi darah. Apa sih yang Kristus takutkan? Ya, penderitaan fisik. Tapi yang paling atau karena muridnya itu meninggalkan dia? Sebenarnya bukan. Itu ya, tapi itu bukan yang paling dia takutkan. Tetapi yang paling dia takutkan itu adalah ketika di atas kayu salib dia menjadi orang yang paling berdosa di seluruh dunia, dan di titik itulah Bapa meninggalkan dia. Sehingga di atas kayu salib itu dia berteriak, dia berkata gini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya yang ditinggalkan itu kita. Harusnya yang ditinggalkan itu kita, orang yang berdosa ini. Tetapi Kristuslah yang ditinggal oleh Bapa. Itu yang menjadi ketakutan terbesar Yesus. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia mati. Itulah kematian yang kekal yang kita seharusnya jalani. Tapi itu dijalani oleh Yesus. Dan bukan cuma itu. Di Efesus 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu bukan cuma mati buat kita, tapi Tuhan juga bangkit buat kita. Ketika Dia bangkit, makanya sebenarnya di Efesus 1 itu Paulus itu berkata bahwa kondisi Kristus itu adalah Dia bangkit bersama Tuhan dan Dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan status itu diberikan kepada kita di 6:7 ini. Jadi kita menerima semuanya ini, yaitu kita dibangkitkan, kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu kita dapatkan cuman oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita sudah melakukan segala perbuatan baik, bukan karena kita sudah pelayanan, bukan karena kita sudah berdoa sepanjang malam, bukan karena semua perbuatan kita, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu, yang membangkitkan kita juga. Ketika Yesus bangkit, maka kita, di sini dikatakan bahwa kita pun bangkit, dan kita bukan lagi anak-anak durhaka, tapi kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya apa? Kita dari anak-anak durhaka, kita dari anak-anak yang patut dimurkai, menjadi anak-anak kerajaan surga. Ketika kita bisa duduk bersama dengan Tuhan loh, kita itu duduk semeja loh dengan Tuhan. Kita itu makan sehidangan dengan Tuhan. Artinya apa? Kita anak, baru kita bisa masuk di dalam keluarganya Tuhan. Dan bukan cuma di situ, supaya Dia terus pada saat masa ini, masa yang akan datang, dan terus kita terus akan ditunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa semua yang kita peroleh di dalam Tuhan itu bukan karena usaha kita,
Di Efesus 2:8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi semua tadi, semua kekayaan, kemuliaan, semua tempat di surga dibangkitkan bersama dengan Kristus dan dari mati menjadi hidup, itu kita terima oleh karena kasih karunia. Sekarang saya tanya teman-teman, mati itu ya bukan kayak gini loh. Mungkin kita udah mau mati, lalu kita di laut, kita udah mau tenggelam, lalu kita gini, Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan melihat kita dan wah kasihan ya, aku lempar pelampung. Enggak. Mati itu adalah kita itu sudah turun, kita udah jatuh sampai ke dasar laut yang paling dalam. Kita itu udah mati di situ. Tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan Tuhan melemparkan pelampung. Karena kalau Tuhan melemparkan pelampung, kita yang mati gak bisa nyambut. Tapi apa? Tangannya sendiri. Tuhan sendiri yang turun mengangkat kita, mengambil kita kembali. Dan ketika seperti Lazarus, ketika Lazarus yang mati, mungkin kita berkata bahwa oh karena aku harus percaya, aku yang punya iman untuk percaya, maka aku terima kasih karunia. Ya benar. Tetapi percayanya kita kepada Injil itu bukan karena kita. Apakah orang mati itu bisa berespon? Apakah orang yang mati itu bisa menyambut? Makanya tadi dikatakan kita mati. Apa? Kita gak bisa menyambut kekayaan, kemuliaan Tuhan yang begitu besar itu. Tapi ketika kita mati, Lazarus itu mati. Apakah Lazarus itu punya iman dulu ya, Lazarus, supaya kamu bisa bangkit. Kalau perempuan-perempuan yang disembuhkan atau siapapun yang disembuhkan itu mungkin kita bisa berkata bahwa dia punya iman. Tapi kalau Lazarus, apakah dia punya iman untuk dia bisa bangkit? Enggak. Tetapi apa yang membuat Lazarus bangkit? Dari orang mati menjadi hidup. Lazarus bangkit karena dia mendengar firman Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, Lazarus bangkit. Ketika yang mati itu mendengar firman Tuhan, maka yang mati itu akan bangkit. Sama dengan kita. Ketika keadaan kita belum bisa merespon Injil Yesus Kristus, ketika kita selalu berkata, kok Yesus lagi sih? Kok Yesus lagi sih? Kok salib lagi sih? Kok Injil lagi sih? Berarti apa? Sebenarnya keadaan kita itu mati. Tetapi ketika Injil itu terus diberitakan, Injil itu yang punya kekuatan, firman Allah yang punya kekuatan untuk membangkitkan yang mati itu menjadi hidup. Maka kita yang tadinya mati, kita dibangkitkan. Kita yang tadinya seharusnya ditimpa malapetaka, tetapi Tuhan karena kasih-Nya yang besar, karena belas kasihannya, karena rahmat-Nya, maka Dia menyelamatkan kita. Ini loh Injil. Ini loh Injil yang sesungguhnya menjadi dasar dari setiap kita. Jadi kita itu gak bisa merespon. Tuhanlah. Semua itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang membuat kita hidup kembali. Bahkan di versi bahasa Inggris sebenarnya dibangkitkan itu bukan kita yang bangkit gitu, tapi Tuhanlah yang membangkitkan kita. Jadi kita itu pasif. Ketika kita mendengar itu, maka kekuatan Tuhanlah yang membangkitkan kita sehingga kita hidup. Dan ketika kita hidup, Tuhan berkata, aku akan terus menunjukkan kepada kamu kekayaan, kemuliaan, kasih karunia-Nya. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup sampai ke masa yang akan datang, kita tidak menyangkal Kristus. Jadi iman kita itu lemah loh teman-teman. Iman kita itu sangat lemah. Tapi Tuhanlah yang membangkitkan kita. Tuhanlah yang mendudukkan kita bersama dengan Dia di tempat yang tinggi, yaitu di surga. Tuhanlah juga yang mempreserve kita supaya kita tetap ada di dalam iman ini. Dengan cara apa? Dengan cara Dia terus menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya.
Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan cuma pada saat pertama kali, bukan cuma sekarang, dan juga harus sampai masa yang akan datang. Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhanlah yang memenuhi semua keinginan berhala kita tadi. Kalau kita tahu bahwa kita itu diterima oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu dikontrol oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kristus pada saat di atas kayu salib, dia dihina, dia ditolak. Supaya apa? Supaya sekarang kita itu selalu akan diterima oleh Bapa di surga. Bukan lewat perbuatan kita, tapi lewat perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Ketika kita tahu bahwa hidup kita itu kita tidak yakin kalau Tuhan beserta kita. Lagu tadi bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kalau kita tidak yakin, lihat apa? Lihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yesus ditinggalkan. Yesus sudah mengalami hukuman ditinggal oleh Tuhan. Yesus sudah mengalami hukuman mati itu. Maka sekarang kita tahu bahwa ketika dalam keadaan dan situasi apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian. Karena apa? Karena Kristus sudah membayar. Karena Yesus berkata bahwa kamu tidak akan mati lagi. Aku sudah mati menggantikan setiap teman-teman, setiap saya dan saudara di tempat ini. Maka Tuhan berkata bahwa kenapa kita bisa yakin bahwa saat ini Tuhan pasti beserta kita? Karena penghukuman berpisah dari Tuhan sudah diterima oleh Kristus. Maka hari ini yang tersisa adalah Tuhan selalu mendengar kita. Amen. Tuhan selalu beserta kita. Amen. Di dalam segala keadaan. Ketika kita tahu itu, di ayat 10 yang terakhir dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau loh, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan kita, tapi Tuhan mau saya dan saudara itu melakukan perbuatan baik. Oleh karena apa? Karena Dia yang membuat kita untuk melakukan perbuatan baik itu. Jadi perbuatan baik itu bukan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Kita sudah selamat. Karena apa? Karena perbuatan Yesus tadi. Tapi kita, kamu dan saya adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini mati tadinya, kita penuh dosa dan pelanggaran. Ketika kita sadar bahwa sebenarnya keinginan hatiku, apapun yang aku lakukan adalah untuk mentaati penguasa angkasa itu. Ketika aku sadar bahwa setiap motivasi hatiku yang kelihatan baik di depan manusia, sebenarnya itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kita itu patut untuk dimurkai. Ketika kita sadar akan itu, masa sih hidup kita tidak berubah? Masa sih ketika kita berdiri di atas dasar ini dan kita tahu bahwa ketika kita patut dimurkai, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita hidup seperti yang masa lalu. Tetapi Tuhan berkenan untuk menghidupkan kita. Sehingga Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus kita diberikan tempat. Di dalam Kristus kita dibangkitkan. Di dalam Kristus kita terus dibukakan kekayaan kasih karunia. Itu harus menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Setiap hari kita harus terus kembali melihat ini. Karena kenapa? Kita itu setiap hari lupa bahwa, dan kalau kita lupa, kita itu akan sering kembali kepada manusia lama kita. Apakah sebenarnya kalau yang tadi itu adalah kita itu yang dulu, karena itu adalah past tense.
Tapi apakah kita tidak bisa kembali ke tempat kita yang lama, manusia lama kita? Bisa. Tapi itu tidak lagi menjadi naturnya kita. Tadinya ini semua itu embedded, itu kita. Itu adalah kita. Tapi sekarang itu udah bukan kita. Tapi kita masih terus hidup di dunia yang penuh dengan banyak cobaan. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita tahu bahwa ini bukan tempat saya. Sehingga kita bisa bertobat kembali dan kita bisa kembali mengandalkan kasih karunia-Nya. Tidak mengandalkan kekuatan saya untuk berubah, tapi saya kembali melihat kepada apa yang Yesus lakukan di dalam hidup saya. Disitulah saya tahu bahwa ternyata saya bukan saja tidak layak, tetapi saya tidak mampu. Saya tidak berdaya karena saya mati, tapi saya dibangkitkan. Disitulah maka saya tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih dan karunia Tuhan yang diberikan kepada saya itulah yang mendorong saya dan memotivasi saya untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam hidup saya. Itulah hidup kekristenan kita. Jadi setiap saat, setiap kali pada saat kita melakukan apapun, sebenarnya kehidupan kekristenan itu bukan tentang apakah kita melakukan sesuatu itu sukses atau tidak sukses, atau apakah pelayanan kita menjadi besar atau tidak, atau apakah studi saya itu menjadi sukses atau tidak. Tetapi pada saat saya melakukan semuanya ini, bukan lagi untuk memenuhi keinginan nafsu saya lagi. Karena kenapa? Itu sudah dipenuhi oleh Tuhan lewat Yesus Kristus. Ketika saya terus melihat itu, maka waktu saya melakukan semua kegiatan-kegiatan sehari-hari, saya makan, waktu saya tidur, waktu saya bekerja, waktu saya melakukan apapun, saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Saya melakukannya karena Kristus yang sudah begitu baik, karena mujizat terbesarnya yang sudah saya terima, itu yang memampukan saya untuk berkata tidak kepada dosa. Inilah hidup kekristenan dan inilah Injil. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang punya kekuatan, yang punya kuasa untuk membangkitkan setiap kami yang mati, Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus terus meningkatkan kepada kami, sehingga mata hati kami terbuka dan kami bisa melihat cahaya Injil. Kami bisa melihat kekuatan kasih karunia-Mu. Kami bisa menerima kasih-Mu. Kami bisa menerima kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, hidup kami semakin berbuah di dalam Engkau. Hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Hidup kami semakin menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.